Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi nih dengan saya Ridho Rahmatullah, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Bengkulu dengan NPM C1 C020124. Jadi teman-teman, di video kali ini kita bakal melanjutkan materi sebelumnya dengan materi non-current liabilities ya. Jadi sekarang kita bakal ngebahas equity. Tepatnya ada di chapter 15 buku Intermediate Accounting IFRS Edition karangan Kiso. Oke, jadi langsung aja nih kita masuk ke materinya. Tonton terus ya sampai habis, jangan di skip. Oke. Oke. Chapter 15 itu tentang ekuitas. Sebelum kita ngebahas tentang ekuitas, kita bahas dulu tentang bentuk organisasi dalam perusahaan. Itu ada 3 ya teman-teman. Pertama itu perusahaan perorangan, dan juga ada yang kedua itu ada firma atau kemitraan ya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada korporasi atau perusahaan perseroan. Korporasi sejauh ini adalah pemimpin dalam hal jumlah keseluruhan sumber daya yang dikendalikan, barang dan jasa yang diproduksi, dan orang-orang yang dipekerjakan. Manfaat utamanya adalah fasilitas untuk menarik dan mengakumulasi sejumlah besar modal. Terus hukum perusahaan. Siapapun yang ingin mendirikan korporasi pada umumnya harus menyerahkan artikel pendirian kepada badan pemerintah yang sesuai untuk negara dimanapun pendirian itu diinginkan. Setelah memenuhi persyaratan, badan pemerintah mengeluarkan piagam korporasi. Dengan demikian mengakui perusahaan sebagai badan hukum. Jadi perusahaan itu udah berbadan hukum. Oke, selanjutnya itu tentang sistem saham. Jumlah saham yang dimiliki menentukan kepentingan masing-masing pemilik. Jika sebuah perusahaan memiliki saham biasa dibagi menjadi 1.000 saham, seorang yang memiliki 500 saham mengendalikan setengah dari kepemilikan saham. Setiap saham memiliki hak dan hak istimewa tertentu. Pemegang saham memiliki hak untuk setiap saham yang dimilikinya. Contohnya sebagai berikut. Membagi laba dan rugi secara proporsional. Terus ikut serta dalam manajemen, hak untuk memilih direktur secara proporsional juga. Terus juga membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional. Yang terakhir itu bisa ikut serta secara proporsional dalam penerbitan saham. Keuntungan dari sistem saham adalah kemudahannya dalam pemindahan hak perusahaan dari seseorang ke orang lain. Orang yang memiliki saham dalam suatu perusahaan dapat menjual sahamnya ke pihak lain tiap saat dengan harga tertentu tanpa harus meminta izin dari perusahaan atau pemegang saham lainnya. 3 hak pertama berlaku untuk semua perusahaan, sedangkan hak keempat mirip hak istimewa untuk melindungi pemegang saham dari kehilangan hak kepemilikan di luar kemauannya. Selanjutnya kita ngebahas variasi hak kepemilikan dari saham. Pertama itu ada yang namanya ordinary shares atau saham biasa. Ini mewakili kepentingan residual perusahaan yang menanggung resiko kerugian dan menerima manfaat kesuksesan. Mereka tidak menjamin dividen maupun aset saat pembubaran, tetapi pemegang saham biasa umumnya mengendalikan manajemen korporasi dan cenderung untung paling besar jika perusahaan itu berhasil. Yang kedua itu adalah preferred share atau saham preferen, yaitu jenis saham yang mengorbankan beberapa hak yang melekat dari pemegang saham biasa. Korporasi meyakinkan mereka dengan dividen biasanya pada tingkat yang ditentukan sebelum membagikan jumlah berapapun kepada pemegang saham biasa. Sebagai imbalan atas preferensi ini, pemegang saham preferen dapat mengorbankan hak mereka untuk bersuara dalam manajemen atau hak mereka untuk membagi laba di luar yang telah disebutkan. Oke. Tadi sekilas mengenai bentuk organisasi perusahaan, hukumnya, sistemnya juga. Selanjutnya kita bakal membahas tentang ekuitas. Ekuitas adalah nilai residual dalam aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan. Ekuitas sering disubklasifikasikan pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori sebagai berikut. Pertama itu ada share capital, share premium, retained earnings, accumulated other comprehensive income,
Treasury shares, non-controlling interest atau untuk minority interestnya. Terus kita masuk ke penerbitan saham. Perusahaan menggunakan jasa registrars dan transfers agent yang memberikan jasa pencatatan dan pemindahantanganan saham. Dalam penerbitan saham, hal pertama yang dilakukan adalah agen pemerintah yang berlaku harus mengesahkan saham. Umumnya, dalam sertifikat pendirian atau piagam. Selanjutnya, korporasi menawarkan saham untuk dijual, menandatangani kontrak untuk menjual saham ini, terus kemudian setelah menerima sejumlah dana untuk saham, korporasi menerbitkan sahamnya. Korporasi umumnya tidak membuat entry dalam akun buku besar ketika menerima otorisasi sahamnya dari yurisdiksi pendirian. Terus kita masuk ke fair value shares. Nilai nominal saham tidak memiliki hubungan dengan nilai wajarnya. Saat ini nilai nominal yang terkait dengan sebagian besar emisi saham biasa sangat rendah. Nilai nominal rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Untuk menunjukkan informasi yang diperlukan untuk penerbitan saham nilai nominal, perusahaan mempertimbangkan akun untuk setiap kelas saham sebagai berikut. Ada preference share atau ordinary share, dan juga ada share premium atau agio saham. Setelah fair value shares, ada juga no par shares. Alasan penerbitan saham no par ini itu untuk menghindari kewajiban kontingensi. Yang kedua itu untuk menghindari kebingungan antara nilai nominal dan juga dengan nilai wajar. Yang ketiga, menghindari pajak yang tinggi dari penerbitannya. Terus ada juga shares diterbitkan with other securities, diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Perusahaan menggunakan salah satu dari dua metode berikut ini. Pertama itu proportional method, yaitu jika nilai wajar atau pertimbangan rasional lainnya untuk menentukan nilai relatif tersedia untuk setiap kelas sekuritas. Perusahaan mengalokasikan lump sum yang diterima di antara kelas sekuritas secara proporsional. Yang kedua itu adalah incremental method. Dalam metode ini, dalam kasus perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari semua kelas sekuritas, maka dapat menggunakan metode incremental, yaitu menggunakan nilai wajar sekuritas sebagai dasar untuk kelas-kelas yang diketahuinya, dan mengalokasikan sisa lump sum ke kelas yang tidak diketahui nilai wajarnya. Setelah itu, saham diterbitkan pada transaksi non-cash. Aturan umumnya, perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain uang tunai pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal, gunakan nilai wajar dari saham yang diterbitkan. Terus adalah cost of issuing shares. Jadi menerbitkan saham pada biaya ya, biaya langsung gitu. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham seperti biaya penjaminan emisi, biaya akuntansi dan hukum, biaya percetakan, terus ada pajaknya juga, terus harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Setelah itu kita masuk ke reakuisisi saham. Oke, reakuisisi saham. Perusahaan membeli kembali sahamnya yang beredar untuk memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang ramah pajak kepada pemegang saham, dan juga untuk meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitasnya. Membeli kembali sahamnya ini juga menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensialnya, menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham, dan juga bisa menciptakan pasar saham. Kita masuk ke treasury shares. Pembelian saham treasury ini ada dua metode yang digunakan. Pertama itu cost method, yaitu lebih umum digunakan ya metode ini. Menghasilkan pendebitan akun saham treasury untuk biaya perolehan kembali dan melaporkan pengurangan akun ekuitas pada laporan posisi keuangan. Yang kedua itu metode par of state value. Mencatat semua transaksi dalam saham treasury pada nilai nominalnya dan melaporkan saham treasury hanya sebagai pengurang dari modal sahamnya saja. Penjualan saham treasury, saat menjual saham treasury ini, akuntansi untuk penjualan tergantung pada harganya. Jika harga jual saham treasury sama dengan biayanya,
Perusahaan mencatat penjualan saham dengan mendebit kas dan mengkredit saham treasury. Dalam kasus harga jual saham treasury tidak sama dengan biaya, maka akuntansi untuk saham treasury yang dijual atas biaya berbeda, di atas biaya berbeda dari akuntansi untuk saham treasury yang dijual di bawah biaya. Namun penjualan saham treasury baik di atas atau di bawah biaya akan meningkatkan total aset dan juga likuiditasnya. Terus retiring treasury shares. Keputusan ini dapat berupa pembatalan saham treasury dan juga pengurangan jumlah saham dari saham yang diterbitkan. Saham treasury yang dihentikan memiliki status saham yang sah dan tidak diterbitkan. Setelah kita ngebahas tentang treasury shares atau saham treasury tadi, kita ngebahas tentang saham preferen. Saham preferen ini adalah saham dengan keistimewaan karena memiliki preferensi yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Karakteristik saham preferen diantaranya, pertama, preferensi atas dividen, terus juga preferensi atas aktiva pada saat likuidasi, terus dapat dikonversi ke saham biasa, dapat ditembus opsi perseroan, tidak mempunyai hak suara. Ini kekurangan sih kalau kata saya ya, soalnya tidak mempunyai hak suara untuk para pemegang saham preferen. Keistimewaan saham preferen itu kumulatif. Dividen tidak dibayar pada suatu tahun, harus dibayarkan pada tahun berikutnya sebelum laba dapat dibagikan kepada pemegang saham biasa. Terus juga keistimewaan lainnya itu bisa berpartisipasi. Pemegang saham preferen ini berpartisipasi mendapat pembagian laba yang sama rata dengan pemegang saham biasa di luar yang telah ditentukan. Keistimewaan lainnya adalah convertible. Pemegang saham dapat menukar saham preferen dengan saham biasa pada rasio yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hak opsinya. Terus keistimewaan yang keempat itu dapat ditarik atau callable. Perusahaan penerbit saham dapat menarik atau menebus berdasarkan hak opsinya. Saham preferen yang beredar pada tanggal tertentu di masa depan dan pada harga yang ditentukan. Terus yang keistimewaan terakhir itu redeemable atau dapat ditebus. Saham preferen lebih cenderung mirip instrumen utang daripada sekuritas. Misalnya baru-baru ini kan banyak nih perusahaan menerbitkan saham preferen yang memiliki periode penebusan wajib atau fitur penukaran yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan oleh penerbit. Setelah kita ngebahas tentang ekuitas tadi, sekarang kita masuk ke dividen ya teman-teman. Pertama itu kebijakan dividen. Sangat sedikit perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan pendapatan mereka yang tersedia secara legal. Alasan utamanya adalah sebagai berikut. Untuk menjaga perjanjian dengan kreditor, memenuhi persyaratan perusahaan untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi, untuk memperlancar pembayaran dividen, dan juga untuk melindungi terhadap kemungkinan kerugian. Kondisi keuangan dan pembagian dividen. Sebelum mengumumkan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Seharusnya tidak membayar dividen kecuali posisi keuangan saat ini dan masa depan menjamin distribusi. Jenis-jenis dividen itu semua dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas perusahaan ya teman-teman. Ini untuk catatan. Pertama itu ada dividen kas. Dewan Direksi melakukan pengambilan suara atas deklarasi dividen tunai. Dividen tunai yang diumumkan adalah kewajiban ataupun utang. Perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen tunai atas saham treasury. Ada 3 tanggal penting berkaitan dengan dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen, tanggal pencatatan, dan juga tanggal pembayaran dividen. Setelah itu kita masuk ke dividen properti. Dividen dibayarkan dalam aset selain uang tunai. Definisinya. Dividen ini dinyatakan kembali pada nilai wajar properti yang akan dibagikan, mengakui keuntungan atau kerugian. Setelah dividen properti tadi ada juga yang namanya dividen likuiditas. Setiap dividen yang tidak didasarkan pada laba mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang sahamnya. Terus juga ada dividen saham. Penerbitan saham perusahaan sendiri kepada pemegang saham secara pro rata tanpa menerima pertimbangan apapun. Nilai par atau per value bukan nilai wajar, digunakan untuk mencatat dividen saham. Dividen saham tidak mempengaruhi aset atau liabilitas apapun.
Entry jurnal mencerminkan reklasifikasi ekuitas. Dividen saham biasa yang dibagikan dilaporkan di bagian ekuitas sebagai tambahan modal saham biasa. Terus setelah dividen saham juga ada yang namanya share split atau pemecahan saham. Tujuannya itu untuk mengurangi nilai pasar saham. Juga tidak ada entry yang dicatat untuk sebuah pemecahan saham ya teman-teman. Terus juga pemecahan saham ini bisa mengurangi nilai nominal dan meningkatkan jumlah sahamnya. Perbedaan share split dan juga dividen saham itu adalah share split ini meningkatkan jumlah saham yang beredar dan mengurangi nilai nominal atau nilai par atau yang dinyatakan per sahamnya. Sedangkan dividen saham akan meningkatkan jumlah saham beredar, tidak mengurangi nilai par dan meningkatkan total nilai nominal saham yang beredar. Oke teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas tentang ekuitas dan juga dividen ya. Oke, materi kita yang terakhir itu mengenai penyajian dan analisis ekuitas. Dalam laporan keuangan, seluruh ekuitas harus disajikan atau full disclosure dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, ekuitas juga dituangkan dalam laporan perubahan ekuitas, tercantum hal-hal berikut. Total pendapatan komprehensif untuk periode tersebut yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan yang tidak dikendalikan. Untuk setiap komponen ekuitas, efek dari aplikasi retrospektif atau penyajian retrospektif. Untuk setiap komponen ekuitas juga rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkap perubahan yang dihasilkan dari untung atau rugi, setiap item dari pendapatan komprehensif lain, dan juga transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Menunjukkan kontribusi dan distribusi secara terpisah kepada pemilik dan perubahan dalam kepemilikan di anak perusahaan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali perusahaan. Untuk analisis atas ekuitas itu ada 3 ya teman-teman ya. Pertama itu return and ordinary share equity or return on equity, yaitu mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Yang kedua itu ada payout ratio, yaitu adalah rasio dividen kas terhadap laba bersih perusahaan. Yang terakhir itu ada book value per shares, merupakan jumlah tiap saham yang diterima jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan dasar jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Oke teman-teman, jadi itu materi kita di chapter 15 ini mengenai equity ya. Jadi kita tadi udah ngebahas tentang perusahaan yang berbadan hukum, terus juga kita udah ngebahas ekuitas, kita juga udah ngebahas dividen, dan terakhir itu kita ngebahas penyajian dan analisisnya ya dari ekuitas ini. Oke teman-teman, jadi itu materi kita mengenai ekuitas. Di video selanjutnya saya akan membahas chapter 16 mengenai dilutive securities dari buku Intermediate Accounting versi KISO. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.